Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan itu sangat penting karena dengan adanya pendidikan kita dapat menanggulangi kebodohan dan kemiskinan yang terjadi di negara kita. Negara kita adalah negara Indonesia, yang mana yang telah kita ketahui bahwasanya dengan seseorang menduduki bangku sekolah, maka orang tersebut telah mengetahui berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Pendidikan itu sangat penting untuk kita karena pendidikan ini bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertambahnya atau berkembangnya pendidikan pada saat ini seseorang yang menjalani pendidikan bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, dan kepribadian yang lebih baik, dan juga menjadi pribadi yang bertanggung jawab dari sebelum menduduki bangku sekolah. Selain itu, menjaga kesehatan dan bugar dapat mencegah tubuh terserang penyakit, sehingga kita dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa ada hambatan. Selanjutnya adalah mengenai investasi. Kalau kita membahas investasi, yang terbayang atau yang tergambar pada kita adalah penanaman modal seperti mendepositokan emas. Selain itu ada pula investasi pendidikan. Investasi pendidikan merupakan investasi dengan jangka sepanjang masa untuk seseorang. Seseorang yang sudah berinvestasi pendidikan, maka akan terbentuk karakter dan pola pikir yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki atau berinvestasi pendidikan. Investasi pendidikan juga akan mendukung seseorang untuk memiliki perkembangan lebih bagus. Hal ini kemudian menjadi alasan investasi pendidikan yang tak kalah penting dan harus mulai dipertimbangkan. Selanjutnya, selain itu, investasi pendidikan juga bertahan hingga kamu memasuki usia tua dengan ilmu yang sudah kamu pelajari di masa sebelum-sebelumnya atau di masa muda, akan membantumu dalam mengatur perencanaan hidup yang layak di masa tua, sehingga sudah pasti masa tuamu akan terjamin. Hal ini juga bisa dibantu dengan investasi harta yang juga dilakukan sebagai persiapan sejak dini. Selanjutnya ada pula investasi kesehatan. Kebiasaan menjaga pola hidup sehat merupakan investasi kesehatan yang paling tinggi. Ganjar pun mengajak pelaku amal usaha di bidang kesehatan Persyarikatan Muhammadiyah untuk hijrah berpikir politik kesehatan hulu. Investasi yang rendah adalah cara berpikir kesehatan yang keliru, di mana berpikir politik kesehatan hilir. Hilir itu tenang won. Sudah ada BPJS, pasti nanti kita diobati. Maka kita jangan lagi berpikir bahwa kalau saya sakit ada jaminan BPJS, tetapi harus diganti lagi. Saya harus hidup sehat. Nah, pola hidup sehat harus kita dorong dan kita berharap Muhammadiyah ikut menyampingkan pola hidup sehat bermantan anggota DPR RI Indonesia ini. Selanjutnya ada pula dengan sistem pendidikan. Sistem pendidikan ini sangatlah diperlukan karena hal inilah yang nantinya akan mengatur jalannya pendidikan di sebuah negara dan akan menjadi pedoman untuk jalannya proses pendidikan kita. Sistem pendidikan terdiri dari beberapa komponen yang terdiri dari input, proses, output, environmental.
dan OCMES. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi tertentu yang menjalankan sebuah fungsi struktur mencapai tujuan sistem tersebut. Kali ini saya akan membahas definisi dari sistem pendidikan atau komponen-komponen tersebut dan akan mencoba mengidentifikasinya. Permasalahan pada komponen-komponen tersebut memiliki sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Selain itu, menginginkan atau maksud tersebut yang telah dijelaskan tadi, maka termasuk dalam hal ini tidak pelayanan kesehatan formal, tapi juga tidak formal, seperti halnya pengobatan tradisional. Selain aktivitas kesehatan masyarakat tradisional seperti promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, meningkatkan keamanan lingkungan dan jalan raya. Pendidikan yang berhubungan dengan kesehatan merupakan bagian dari sistem. Selain itu, ada pula sistem kesehatan. Sistem kesehatan ini mempunyai 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, penyediaan sumber daya, dan stewardship atau regulator. Fungsi-fungsi tersebut akan direpresentasikan dalam bentuk subsistem. Dalam sistem kesehatan dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing fungsi atau subsistem yang akan dibahas. Masing-masing fungsi atau subsistem yang akan dibahas terdiri seperti antara fungsi-fungsi tersebut dan juga keterkaitan dengan tujuan utama sistem kesehatan. Selanjutnya yang terakhir adalah pengukuran dan distribusi kesehatan. Upaya pemerintah Indonesia dalam distribusi tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis maupun kualitas, dirasakan belum memadai. Rasio jumlah pada tahun 2007 di Indonesia adalah 19/100.000 penduduk. Jumlah ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan negara lain di The Association of the Asia Nation atau ASEAN, seperti Filipina 58/100.000 penduduk dan Malaysia 70/100.000. Presiden RI tahun 2012, rasio tenaga kesehatan atau populasi adalah salah satu perhitungan yang paling umum digunakan dalam penilaian dan perencanaan layanan. Selain itu, kesehatan juga memungkinkan perbandingan antara wilayah dan subregional dengan ukuran populasi yang berbeda dan mudah untuk perhitungan, tetapi masih penawaran ketidaksetaraan relatif yang cukup baik pada kurva Lorenz dan Gini Index banyak digunakan untuk menilai distribusi pendapatan dan kekayaan, namun sudah juga diaplikasikan dalam penilaian, baik itu seperti distribusi tenaga kerja kesehatan pada saat ini.